Hola Riders, welcome back in my channel bro. Oke, video kali ini merupakan episode spesial nih guys, karena gue bakal on frame dan jawab langsung pertanyaan yang udah kalian lempar di Instagram pribadi gue beberapa hari yang lalu nih. Hehehe. Tapi buat pertanyaan yang nggak kepilih, gue minta maaf ya, karena emang banyak banget pertanyaan yang dilempar Riders nih, dan gue cukup pusing untuk pilih yang mana. Seenggaknya gue bakal membagi dua segmen nih, yaitu segmen pertanyaan khusus dan juga segmen pertanyaan umum dari para riders. Yukslah, langsung aja melipir ke videonya guys. Check this out. Sejarah gue main sepeda tuh, gue fokus waktu main BMX sih, tahun 2002. Itu kalau nggak salah pas 2 SMP tuh gue udah mulai main sepeda tuh ada tujuannya, gue mau apa sih ya nyari trik sepeda. Pasca SMP gue sempet vakum dan comeback lagi di tahun 2010-an. Waktu itu kalau nggak salah ketika ada booming sepeda fiksi. Nah, booming fiksi, gue lihat kan itu sepeda kok warna-warni, sepeda apa ya? Ya dari situlah gue mulai tertarik sama sepeda lagi. Cuman kalau khusus ke MTB-nya, setahun dari gue main fiksi sih baru mulai tertarik sama MTB sih. Itu pun tertariknya di MTB Dirt Jam. Jadi sekitar tahun 2011 lah itu. Apa yang bikin gue suka sama MTB? Ya pertama gini, cabang sepeda atau cabang olahraga sepeda yang bisa berkaitan sama alam ya, apalagi kalau bukan MTB kan. Dan dengan saat gue riding MTB, gue bisa dapet feel atau suasana alamnya juga di situ. Ya itu sih yang bikin gue tertarik sama dunia MTB. Secara harfiah aja, MTB itu kan artinya mountain bike, berarti kan sepeda gunung atau sepeda alam. Ya, itu sih poin-poin utama yang ngebedain MTB dengan sepeda cabang lainnya sih. Ya jelas lebih enak sama teman-teman sih, karena kan di situ kita dapat suasana having fun-nya juga, fun ride-nya kita dapat, ketawa tiwinya kita dapat, keseruannya kita dapat. Ya itu sih yang kita dapat ketimbang riding sendirian sih. Ya nomor satunya pasti unit, atau ya lu harus punya sepedanya dulu. Yang kedua lebih ke perlengkapan sih, kayak aksesoris kayak helm, glove, jersey, celana, sepatu, dan jangan lupa dan terpenting tuh protektor. Ya itu dia. Sukanya dulu ya, suka yang pertama tuh ya di MTB gue bisa olahraga sambil dapetin suasana alam, itu yang pertama. Suka yang kedua, gue dapet keseruan ketika gue goes bareng teman-teman, belusukan bareng, nyobain trek-trek yang emang sekiranya belum terjamah. Ya itu sih jadi suatu kenikmatan buat gue ya, kenikmatan saat kita riding MTB. Suka yang ketiga tuh kita dapat relasi. Kita jadi banyak dapat teman, kita bisa nambah kenalan baru, kita bisa ya pokoknya kita bisa nambah koneksi lah, koneksi antar pertemanan antar pesepeda. Duka saat bersepeda MTB itu kalau dari gua pribadi sih ada dua sih. Yang pertama momen paling gak enak tuh ketika kita lagi riding di bike park, terus ada salah satu komponen kita yang rusak, entah itu rantai copot, entah itu RD patah. Ya pokoknya segala hal yang berbau trouble sepeda ketika sedang riding sih itu nggak enak banget. Kecuali kita bawa toolkit yang lengkap ya. Duka yang kedua itu selain trouble ya celaka sih, kayak crash. Mau itu crash ringan, crash parah ya sebisa mungkin sih kita hindarin adanya insiden yang fatal ya. Makanya tadi gue bilang, untuk perlengkapan sepeda sih
wajib banget pakai protektor sih. Maksudnya buat meminimalisir dari hal-hal yang berbau fatal sih. Harapannya sih ya semoga para pecinta MTB di Indonesia jadi makin banyak. Semoga juga trek-trek sepeda di Indonesia juga bertambah. Semoga makin banyak varian trek sepeda yang disajikan di Indonesia juga. Kalian riding, kalian rekam, kalian dokumentasiin, kalian upload ke channel YouTube pribadi kalian. Ya secara nggak langsung kan itu bisa menumbuhkan satu bibit satu bibit potensi untuk kalian jadi content creator. Oke, selanjutnya gue bakal jawab pertanyaan sesi umum ya. Maksudnya, kan kemarin semalam juga udah gue lempar kan. Coba dong kalian tanya apa aja yang berbau MTB ke DM Instagram. Nah, ini udah banyak banget yang masuk nih. Jadi nanti gue bakal pilihin pertanyaan mana aja yang sekiranya bagus ya. Ini lucu nih. Maksudnya pertanyaannya mendasar tapi penting juga sih. Dari Anas SF. Cara supaya bisa kenceng di track Min, biar nggak ketinggalan. Itu sih lebih ke fisik ya. Maksudnya kayak kalau kalian sering goes atau rutin untuk olahraga sepeda juga, ya fisik bakal nolong sih. Kalian bakal kuat sendiri kok nanti. Yang tadinya jauh mungkin kalian bakal bisa nyodok nanti kok. Gitu. Oke. Dari SA Wibowo 26 Hours. Grup set paling favorit ente apa Om? Grup set favorit gua sampai saat ini sih Shimano Deore M6100 12 speed. Ya kenapa gue suka ya karena emang harganya worth it. Maksudnya dengan harga segitu lo bisa dapetin fungsi dan kualitas grup set yang sebagus itu loh. Ya makanya nggak heran sih kenapa Pinkbike akhirnya milih Deore M6100 sebagai apa ya? Sebagai komponen of the year tahun 2020 lalu sih. Ya karena emang tadi pertimbangannya dengan harga segitu lo bisa dapat kualitas yang cukup mumpuni. Tuh. Dari Andre_Sinyo91 nih, tingkatan grup set Shimano Om. Oke. Kalau kita spesifik ngomongin MTB nih, Shimano ada banyak kelasnya nih. Dari yang paling bawah dulu ya. Yang paling bawah tuh ada Shimano Tourney. Di atasnya Tourney ada Acera. Di atasnya Acera ada Alivio. Habis itu ada Deore. Habis itu ada Shimano SLX. Terus ada Shimano Z, Shimano Shane, Deore XT, sama yang terakhir tuh ada XTR. Oke, selanjutnya dari Nicholas FND. Om, kenapa kalau habis ngetrik atau drop badannya nunduk banget? Kenapa kalau habis ngetrik badannya nunduk? Itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke gestur gue aja sih. Maksudnya kayak dulu gue main BMX pun emang postur gue selalu begitu. Maksudnya ketika gue lompat atau pecicilan, posisi badan gue sih pasti selalu nunduk. Ya lebih ke kebiasaan aja sih. Selanjutnya ada Nandiva. Apa yang membedakan karakter fork DVO sama RockShox? Nah, yang ngebedain ya. Di sini gue tambahin deh, gue tambahin sama Fox deh. Kalau so far, sepemakaian gue sih, Fox tuh karakternya smooth. RockShox karakternya agresif. Dan DVO ada di tengah-tengah antara Fox sama RockShox. Dah. Selanjutnya ada Stephen O. Nathanael. Lebih mending handlebar flat atau yang ada rise-nya? Sebenarnya kalau ngomongin cockpit, itu jatuhnya relatif sih. Maksudnya nggak semua orang suka dengan rise tinggi. Dan sebaliknya, nggak semua orang juga bisa main dengan flat bar. Jadi lebih ke cocok-cocokan aja sih maksudnya ya. Kalau dari gua pribadi ya gue lebih suka yang high rise. Tapi kan nggak nutup kemungkinan. Orang pun ada yang lebih mirip dengan flat bar lah atau apa ya. Ya intinya sih segala sesuatu yang berbau cockpit dia relatif. Tergantung tingkat kenyamanan si ridernya itu aja sih. Selanjutnya ada Muga MR. Kenapa memilih sepeda Santa Cruz? Ada dua pertimbangannya. Yang pertama, gue suka dengan teknologi linkage-nya, yaitu apa? VPP, Virtual Pivot Point. Ya, sepemakaian gue dari berbagai frame full sus lainnya sih, so far paling enak ya si linkage-nya si Santa Cruz itu karena ada teknologi VPP-nya sih. Pertimbangan kedua ya, bentuk dan geometri frame-nya yang emang, ya gue suka sih bentukan Santa Cruz yang sekarang tuh, ya keren aja menurut gue. Selanjutnya ada dari Anggi Nugraha 623. SRAM or Shimano? Absolutely Shimano. Gue Shimanoholic. Kenapa gue pilih Shimano ya alasannya pertama on budget.
Yang kedua sih, maintenance-nya gampang sih, nggak seribet SRAM sih. Selanjutnya dari Bang Firman nih, sepeda MTB pertama jenis apa Bang? Sepeda MTB pertama gua tuh DJ, maksudnya kayak sebenarnya dia United Dominate sih, cuman gue bikin setup ala DJ. Selanjutnya ada Risa Denny nih, best tire setup for enduro Bang. Setup ban terbaik untuk enduro ya. Kalau yang gue rasain sih kombinasi Soulby Magic Mary sama Soulby Handslav di belakang tuh udah enak banget sih. Selanjutnya ada dari Mustofik, Bang lu nggak demen belusukan ya? Siapa bilang? Gue suka kok belusukan. Tapi ketika disuruh pilih, lu mau main di mana nih? Di trek sepeda belusukan atau graffiti, ya gue pasti pilih graffiti. Cuman bukan berarti gue nggak suka belusukan ya. Selanjutnya dari Mata Minus, hardtail or full shoes, 26 or 27,5. Sekarang gue balikin. Lu fokusnya mau kemana nih? Mau main cabang apa dulu nih? Ketika gue mau main DJ, gue bakal pilih hardtail 26 karena di situ dia posisi sepedanya bakal lebih lincah sih. Dan kalau untuk genre all mountain atau enduro, gue bakal pilih full shoes 27,5 karena kan dimensi roda yang lebih besar, putarannya juga lebih cepat gitu sih. Selanjutnya dari Darren Nams nih, Bang bedanya freeride sama downhill apa ya? Ya secara harfiah atau secara bahasa sih, downhill itu kan berarti turun bukit. Maksudnya dia cabang disiplin MTB yang emang khusus menghajar trek bertipikal turunan. Dan kalau freeride, secara bahasa aja kan freeride itu berarti kan riding gaya bebas nih. Maksudnya di situ tuh nggak ada pakemnya sih. Ya lu bisa aja pakai sepeda downhill dengan fork dual crown, lu bikin lompat-lompatan lah, lu bikin pecicilan lah. Sepeda XC lu pakai lompat-lompatan juga lah. Ya tadi gue bilang di freeride tuh nggak ada pakem. Ya selama lu nyaman dengan sepeda dengan apa sepeda yang lu pakai buat entah buat lu freestyle atau segala macam ya why not, karena esensi freeride ya di situ, lebih ke riding gaya bebasnya itu. Pertanyaan selanjutnya dari Yudis Rex, rider atau sepeda yang bikin juara? Ini sih agak terkait sih, maksudnya gini, ketika ridernya mumpuni sepedanya biasa aja, ya itu nggak bakal maksimal. Pun sebaliknya, ketika sepedanya udah bagus tapi ridernya kurang mumpuni ya nggak maksimal juga. Tapi kalau disuruh milih, ya gue lebih pilih ridernya sih. Pertanyaan selanjutnya dari Kiki Ajat nih, e-bike MTB sikat nggak Om? E-bike MTB ya? Ya boleh lah kalau ada yang mau minjemin mah. Selanjutnya dari Denri Darmawan nih, Bang sepeda impian apa? Sepeda impian gue ya? Ya sih, dari dulu gue pengen punya sepeda Santa Cruz sih, dan alhamdulillah itu udah terwujud tahun ini. Oke deh, segitu aja deh pertanyaan yang bisa gue jawab di konten video episode kali ini. Ciao. Well, sekian video tanya jawab atau bahasa kerennya tuh question and ask seputar dunia sepeda gunung atau mountain bikes. Yuk, langsung aja dikomenin, share dan like videonya ya guys. Talk less, ride more. Ciao.